Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Regita Dwi Silvana dengan NIM 2111270069, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan bahasan tentang konsep Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah, langsung saja yang pertama, makna Bhinneka Tunggal Ika. Makna dari Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini mengandung pesan bahwa meskipun bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, budaya, dan bahasa, mereka tetap satu dalam persatuan dan kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan pentingnya toleransi, saling menghormati, dan kerukunan antar warga negara. Semboyan ini menjadi salah satu nilai dasar dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Selanjutnya, di sini saya mengambil beberapa makna Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, bangsa Indonesia menyadari bahwa keragaman baik suatu bangsa, agama, ras, antar golongan bukan merupakan unsur pemecah, melainkan faktor potensi atau modal terbentuknya persatuan dan kesatuan Indonesia. 2. Bangsa Indonesia menyadari bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika mendorong lahirnya persatuan dan kesatuan Indonesia yang semakin kokoh karena pengalaman sejarah bahwa semangat kedaerahan hanya akan memecah belah bangsa Indonesia sehingga mudah dikuasai oleh bangsa lain. Yang ketiga, bangsa Indonesia menyadari bahwa di tengah arus globalisasi yang sangat cepat dan terjadi percampuran budaya, diperlukan penyaringan agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap utuh dan semangat berbeda, tetapi tetap satu atau Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, bangsa Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu pilar selain Undang-Undang Dasar NRI 5 tahun 1945 dan NKRI demi kokohnya kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya yang kedua, keragaman bangsa Indonesia, suku, bahasa, budaya, dan agama. Indonesia terkenal dengan kekayaan keragaman suku, bangsa, budaya, dan agama. Negara ini adalah rumah bagi banyak kelompok etnis, masing-masing memiliki tradisi, bahasa, dan praktik budaya yang berbeda. Selain itu, Indonesia mempunyai bahasa yang digunakan berbagai wilayah dengan lebih dari 700 bahasa yang digunakan seluruh Nusantara. Yang pertama, suku atau etnis. Indonesia adalah rumah bagi beragam kelompok etnis dengan lebih dari 1.340 kelompok etnis yang diakui secara resmi. Beberapa suku terbesar di Indonesia antara lain suku Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, dan Betawi. Setiap kelompok etnis memiliki adat istiadat, tradisi, dan praktik budaya yang unik. Selanjutnya yang kedua, bahasa. Indonesia mengakui bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa yang resmi. Ini adalah lingua franca yang digunakan untuk komunikasi di seluruh negeri. Namun, karena banyaknya suku bangsa, terdapat pula banyak bahasa dan dialek daerah yang digunakan di seluruh Indonesia. Beberapa bahasa daerah tersebut antara lain bahasa Jawa, Sunda, Bali, Minangkabau, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, budaya atau kebudayaan. Keanekaragaman budaya Indonesia tercermin dalam berbentuk seni, musik, tari, sastra, arsitektur, dan tradisi kuliner. Setiap kelompok etnis memiliki praktik budaya dan ekspresi artistik yang unik. Tarian tradisional seperti gamelan Jawa, kecak Bali, dan tari piring Minangkabau hanyalah beberapa contoh kekayaan warisan budaya di Indonesia. Yang terakhir, agama. Indonesia terkenal dengan keberagaman agamanya, dengan 6 agama yang diakui secara resmi, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam, menjadikan Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia. Namun, terdapat juga populasi Kristen, Hindu, Buddha, dan penganut kepercayaan asli lainnya dalam jumlah besar. Keberagaman suku, bahasa, budaya, dan agama di Indonesia dipandang sebagai aset berharga dan kebanggaan bangsa. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang tertuang dalam semboyan nasional menekankan pentingnya persatuan dan kerukunan antar masyarakat yang beragam di Indonesia. Pemerintah Indonesia menyadari dan mendorong pentingnya melestarikan dan merayakan keberagaman ini sebagai sarana untuk membina persatuan dan kemajuan nasional.
Selanjutnya yang ketiga yaitu membangun keharmonisan dalam keragaman, penting untuk menerapkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika seperti kerukunan, toleransi, saling menghormati, bekerja sama, dan gotong royong. Contoh penerapan Bhinneka Tunggal Ika dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Misalnya di tempat kerja, orang-orang dari berbagai latar belakang, budaya, dan agama bekerja sama dengan saling menghormati perbedaan mereka. Mereka saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan melakukan gotong royong dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Di masyarakat, contoh penerapan Bhinneka Tunggal Ika dapat ditemukan dalam berbagai acara keagamaan atau budaya yang diadakan secara bersama-sama. Orang-orang dengan latar belakang yang berbeda datang bersama dan menunjukkan toleransi serta kerukunan antar agama dan budaya. Selain itu, penerapan Bhinneka Tunggal Ika juga dapat ditemukan dalam pendidikan. Di sekolah, siswa mengajar untuk saling menghormati perbedaan mereka dan bekerja sama dalam kegiatan kelompok. Mereka juga mengajarkan tentang pentingnya toleransi dan gotong royong dalam menciptakan lingkungan belajar yang harmonis. Secara keseluruhan, penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari adalah kunci untuk membangun keharmonisan dalam kesejahteraan. Dengan menerapkan nilai-nilai seperti kerukunan, toleransi, saling menghormati, bekerja sama, dan gotong royong, kita dapat menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis di mana setiap individu dihormati dan diterima tanpa memandang perbedaan mereka. Demikianlah presentasi dari saya tentang konsep Bhinneka Tunggal Ika. Semoga menambah hasanah keilmuan antropologi pembangunan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.